Dilansir FC Internews, Simone Inzaghi akan meninggalkan London, di mana dia berpartisipasi dalam upacara FIFA terbaik dengan pujian dari Pep Guardiola dan tempat ketiga dalam kategori pelatih terbaik dunia untuk edisi 2023. Penghargaan diberikan kepada Guardiola yang menerima 28 poin, 10 poin lebih banyak dari kandidat lainnya Luciano Spalletti, dan ditutup dengan pelatih Inter dengan 11 poin. Pemungutan suara dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh pada periode 19 Desember 2022 hingga 20 Agustus 2023 dalam survei yang melibatkan pelatih dan kapten tim nasional, jurnalis ahli dan penggemar dari seluruh dunia. Dilansir FC Internews, pelatih Manchester City, Pep Guardiola yang dianugerahi pelatih pria terbaik FIFA untuk edisi 2023 mengalahkan Spalletti dan Simone Inzaghi di panggung Eventim Apollo Theatre di London dengan tegas dalam bahasa Italia mengatakan, "Saya ingin berbagi penghargaan dengan Simone Inzaghi dan Luciano Spalletti. Selamat kepada Luciano atas musim yang luar biasa bersama Napoli, dan selamat juga kepada Simone, hanya saya yang tahu betapa sulitnya memainkan final Liga Champions melawan Inter Anda, sebuah tim yang luar biasa." Dilansir Sky Sport, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa pemain Genoa, Albert Gudmundsson telah diincar oleh Inter, Juve dan Roma untuk bulan Juni. Selain itu, bagi Nerazzurri ada tujuan untuk mengamankan Zielinski dan Taremi dalam beberapa minggu ke depan agar bisa mendapatkan keduanya dengan status bebas transfer. Dilansir Opta, kemajuan pesat Inter di musim 2023-2024 juga tercermin dalam angka-angka. Tim asuhan Simone Inzaghi memang menjadi tim Serie A dengan kemenangan terbanyak di semua kompetisi musim ini yaitu dengan 19 kali menang dalam 27 pertandingan. Namun, tidak hanya itu, Nerazzurri juga merupakan tim yang mencetak gol terbanyak secara total yaitu dengan 58 gol, rata-rata lebih dari 2 gol per pertandingan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Marcus Thuram adalah pengawal sempurna Raja Lautaro Martinez. Asisnya kepada Calhanoglu pada pertandingan melawan Monza merupakan asis ke-7 bagi Thuram musim ini, dan dia juga kembali mencetak gol yang sempat hilang selama beberapa pertandingan. Ini dipercaya akan dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Simone Inzaghi dan stafnya juga akan terus menggarap detail dan syuting Thuram sehingga dia bisa terus melampaui penampilan yang telah dilaluinya. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Kapten Lautaro Martinez menjadi andalan Inter dan terus menanjak dalam peringkat pencetak gol terbaik dalam sejarah Nerazzurri. Dia kini telah mencetak 122 gol, hanya tertinggal 1 gol dari Vieri dan 2 gol dari Icardi. Tujuan sebenarnya adalah menyalip Nyers di posisi ke-7 dalam daftar pencetak gol terbanyak Nerazzurri dengan 133 gol. Satu-satunya noda dalam penampilan sempurna Lautaro musim ini adalah kegagalan penalti di Coppa Italia melawan Bologna. Sementara itu, di Supercoppa Italia, Lautaro selalu mencetak gol dalam 2 edisi terakhir yang dimainkannya. Dilansir FC Internews, FC Internazionale Milano dan Tsunami Nutrition mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian yang akan menjadikan perusahaan terkemuka di sektor suplemen makanan itu menjadi pemasok suplemen nutrisi resmi klub Nerazzurri untuk 2 musim ke depan. FC Internews melaporkan bahwa Lazio akan menjadi lawan Inter di semifinal Supercoppa Italia. Nerazzurri telah memenangkan 2 pertandingan terakhir melawan Lazio di semua kompetisi, dan yang terakhir adalah kemenangan 0-2 atas Lazio di Olimpico dalam pertandingan yang dimainkan pada tanggal 17 Desember 2023 dan ditentukan oleh gol Lautaro dan Thuram. Nerazzurri telah mengangkat trofi di 2 final terakhir Supercoppa Italia,
yaitu pada tahun 2022 dengan mengalahkan Juventus, dan tahun 2023 dengan mengalahkan Milan. Dilansir FC Internews, untuk Stefano Sensi yang dikabarkan diminati oleh Leicester City, Nerazzurri sudah sangat jelas, mereka menginginkan 2-3 juta euro untuk gelandangnya itu. Jika tidak, maka Sensi akan bertahan di Inter hingga kontraknya habis. Sementara itu, Sensi dikabarkan sangat antusias untuk menjajal kemampuannya di Inggris. Namun yang menjadi permasalahannya adalah sejauh ini Nerazzurri belum menerima tawaran resmi dari Leicester City untuk mantan pemain Sassuolo tersebut. Oleh karena itu, pada titik ini semuanya membuat kita percaya bahwa jawaban pasti mengenai masa depan Sensi hanya bisa didapat setelah Piala Super Italia. Gazzetta.it melaporkan bahwa dalam perburuan Thiago Djallo, Nerazzurri sebenarnya telah berusaha untuk menegosiasikan ulang perjanjian dengan Djallo untuk memajukan kedatangannya ke bulan Januari, dengan status pinjaman dan akan mempermanenkannya di musim panas nanti. Namun, ketika lamaran baru datang dari Inter, Djallo sudah berubah pikiran. Dia sudah yakin bahwa dia akan mampu memainkan kartunya secara maksimal di Juventus. Lele Adani kepada Domenica Sportiva mengatakan, sejujurnya, ketika diterapkan dan berkonsentrasi, Inter hampir selalu memulai dengan keunggulan setidaknya 1 gol. Hal ini kemudian akan mereka dapatkan di lapangan, jika mereka tetap fokus. Pada pertandingan melawan Monza, saya melihat versi terbaik dari Calhanoglu, dia memainkan peran dengan cara yang super modern. Andrea Stramaccioni kepada DAZN mengatakan, pengaruh Inter di pertandingan melawan Monza sungguh luar biasa, mereka kembali memberikan perasaan kekuatan yang sempat hilang akhir-akhir ini. Inter masih berada pada level yang tidak bisa dicapai, tapi lini serang Juventus memberikan lebih banyak alternatif dibandingkan Inter. 4 penyerang Juventus memiliki karakteristik berbeda yang memungkinkan Allegri mengubah jalannya pertandingan yang rumit. Sementara saya melihat lebih sulit bagi Inter ketika pertandingan berjalan buruk bagi mereka. Arnautovic tetap pemain penting, tapi dia harus mengubah mentalitasnya. Walter Zenga kepada TV Serie A mengatakan, selama 3 tahun terakhir, Nerazzurri sudah terbiasa bermain di level ini di kejuaraan dan kompetisi Eropa, sedangkan Juventus tidak memiliki kebiasaan itu tahun ini. Bisa dikatakan Juventus adalah favorit karena mereka memiliki jumlah pertandingan yang lebih sedikit, namun secara umum tim yang lebih terbiasa seperti Inter memiliki peluang lebih besar untuk tampil lebih baik. Bagi saya, tidak ada tim favorit. Pelatih harus pandai mengelola sumber daya, ritme pertandingan adalah konsep tertentu. Kelebihan Simone Inzaghi adalah dia telah meningkatkan harga diri para pemainnya sehingga meningkatkan permainan timnya. Sebaliknya, Allegri sangat pandai dalam mengambil keputusan dan mengelola tekanan, dia adalah seorang fenomena. Simone Inzaghi telah berkembang pesat bersama Inter, dibandingkan tahun pertama terjadi pertumbuhan stratosfer dalam hal kontinuitas dan kualitas. Hal itu juga terlihat di Liga Champions dan di berbagai piala nasional dalam 3 tahun terakhir, namun, jelas Anda tidak bisa memenangkan semuanya. Oscar Damiani dalam acara radio Anciolo Sport mengatakan, saya mengenal Marcus Thuram dengan baik. Dia adalah anak laki-laki yang luar biasa dan itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Dia berasal dari keluarga Lilian yang menghormati aturan sebagai hal yang mendasar. Dia telah berintegrasi dengan sangat baik di Inter. Saya pikir dia masih memiliki ruang untuk berkembang di depan gawang. Dia tidak pernah mencetak banyak gol, tapi dia punya kekuatan fisik yang hebat. Dia berpartisipasi dalam permainan, dia tahu bagaimana melakukan segalanya dengan baik. Ini adalah pembelian yang bagus, jika dia mencetak 15-20 gol, maka dia akan menjadi pemain luar biasa. Dilansir FC Internews, sebuah kecerobohan datang dari Inggris terkait kepindahan Andre Onana ke Manchester United dari Inter.
Hal ini diungkapkan oleh mantan pencari bakat Everton dan Aston Villa, Brian King di podcast Inside Track dengan mengatakan, seorang teman yang mengenal direktur olahraga Inter mengungkapkan bahwa Nerazzurri siap menjual Onana dengan harga sekitar 7 juta euro. Tapi tiba-tiba email datang dari United dengan tawaran 50 juta euro. FC Internews melaporkan bahwa Hakan Calhanoglu mencapai kepuasan pribadi pada pertandingan melawan Monza kemarin, karena dia mampu mencetak gol ganda pertamanya di Serie A. Gol pertama datang dari titik penalti, dan pemain asal Turki ini telah mencetak 7 gol dari titik penalti di Serie A musim ini dengan persentase 100%. Dalam 20 musim Serie A terakhir, hanya 2 pemain Inter yang mencetak lebih banyak gol dari titik penalti dalam satu turnamen yaitu Diego Milito dan Zlatan Ibrahimovic. Calhanoglu telah mencetak 9 gol dalam 20 pertandingan musim ini, menyamai rekor golnya dalam satu musim Serie A pada musim 2019-2020 dalam 35 pertandingan. Pemain Inter bernomor 20 ini juga menjadi gelandang kedua yang mencetak gol terbanyak di 5 liga top Eropa musim ini. Sky Sport melaporkan bahwa sebelum terbang ke Arab Saudi untuk Super Coppa Italia, pelatih Simone Inzaghi terlebih dahulu akan terbang ke London. Pelatih Nerazzurri akan terbang ke ibu kota Inggris untuk mengikuti upacara penghargaan FIFA terbaik, di mana dia masuk dalam nominasi pelatih terbaik edisi 2023 bersama Luciano Spalletti dan Pep Guardiola. La Repubblica melaporkan bahwa kemenangan 1-5 atas Monza membawa Inter meraih 51 poin di klasemen setelah 20 pertandingan Serie A. Dengan demikian, Nerazzurri menjalani Serie A terbaik kedua dalam sejarah mereka setelah musim 2006-2007 ketika dilatih oleh Roberto Mancini. Nerazzurri juga berhasil mencetak gol dalam 28 pertandingan Serie A berturut-turut, dan angka yang mengukuhkan serangan terbaik adalah mencetak 49 gol dan hanya kebobolan 10 gol. FC Internews melaporkan bahwa hari ini adalah hari bebas untuk semua pemain Nerazzurri. Latihan akan dilanjutkan pada hari Selasa pagi, dan mereka akan berangkat ke Arab Saudi pada sore harinya. FC Internews melaporkan bahwa Nerazzurri meraih 3 poin saat mereka melawan Monza, sehingga mereka berhasil menjaga jarak dengan Juventus di klasemen sementara Serie A musim ini. Saat tim Simone Inzaghi merayakan kesuksesan kedua mereka di tahun 2024 ini, kiper Monza Alessandro Sorrentino tetap berlutut memikirkan kekalahan mereka yang buruk itu. Sebuah detail yang tidak luput dari perhatian Kapten Inter yang langsung menghampirinya dan membantunya bangkit serta memberikan pelukan penuh empati kepadanya. Alessandro Matri kepada DAZN mengatakan, "Saya tidak melihat semua juara di Juventus, ada antusiasme, tapi para pemain mereka tidak punya pengalaman. Ketika segalanya berjalan baik, semuanya berjalan baik. Namun, level para pemain Inter terlalu berbeda bagi saya." Fabio Galante kepada Radio 24 mengatakan, Inter selalu memulai dengan kuat dan dengan determinasi kompetitif, kecuali dalam beberapa pertandingan. Mereka benar-benar bermain bagus, terutama ketika mereka punya kesempatan untuk terjun ke lapangan terbuka. Namun, sebagai mantan pesepak bola, saya beritahu Anda bahwa kita baru setengah jalan, jalannya masih panjang. Nicolo Rovella kepada Lazio Style Channel mengatakan, "Kami akan menghadapi Inter di Piala Super, mereka adalah tim yang hebat, kami akan pergi ke sana dan bermain sampai akhir." Dilansir Opta, sejak dimulainya matchday ke-10, hanya Inter yang memenangi laga kandang lebih banyak dibandingkan Cagliari, 5 untuk Nerazzurri dan 4 untuk Cagliari.
Selain itu, tidak ada tim yang mencetak lebih banyak gol daripada Cagliari dalam pertandingan kandang selama periode tersebut, yaitu dengan 11 gol, setara dengan Nerazzurri. Dejan Stankovic kepada 90 Minuto mengatakan, "Saya tidak pernah meninggalkan Italia, saya melihat Inter sangat dominan di lapangan yang tidak mudah seperti Monza. Juve memiliki sedikit keuntungan dalam mempersiapkan pertandingan karena mereka tidak memiliki kompetisi Eropa. Sebagai pelatih, saya sekarang memahami seberapa besar pengaruhnya. Namun Inter tidak bisa lepas dari peran favorit, mereka tampil hebat dan Simone Inzaghi melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Inter saat ini mengingatkan saya pada Inter saat treble. Pelatih mengetahui kekuatan dan kelemahan semua pemainnya dan ini merupakan faktor penting untuk sukses. Sebagai gelandang, saya mengagumi cara bermain Calhanoglu, Frattesi, Barella dan Mkhitaryan. Saya menyukai Calhanoglu karena cara dia menerapkan dirinya pada tim dan dia berhasil menjadi jiwa dari Nerazzurri. Inter versus Atletico di Liga Champions akan menjadi pertandingan yang sulit antara dua pelatih yang sangat siap. Simeone telah melatih Atletico selama bertahun-tahun dan terbiasa dengan pertandingan-pertandingan penting. Namun, ketika Anda mencium aroma Liga Champions seperti yang dilakukan Inter, Anda ingin mencobanya lagi. Saya mendukung Inter, tapi saya tidak ingin memberikan prediksi. FC Internews mengabarkan bahwa Monza versus Inter adalah pertandingan yang harus disaksikan kembali oleh semua penggemar Inter setiap kali mereka mempertanyakan pentingnya Henrikh Mkhitaryan dan mengapa Simone Inzaghi tidak pernah menyerah dengan Mkhitaryan. Pada pertandingan tersebut dia hanya memberikan assist kepada Marcus Thuram, namun Mkhitaryan selalu punya andil dalam setiap gol dan aksi berbahaya Nerazzurri. Dia selalu berada di titik yang tepat di waktu yang tepat, bukan suatu kebetulan jika Inter memberinya perpanjangan kontrak. Monza Inter adalah Lectio Magistralis Profesor Mkhitaryan. FC Internews mengabarkan bahwa dengan assist yang diberikan kepada Lautaro Martinez untuk gol kedua di pertandingan melawan Monza, Federico Di Marco telah terlibat dalam 8 gol musim ini, dengan rincian 3 gol dan 5 assist, menyamai rekornya dalam satu musim Serie A pada musim 2020-2021 saat dia mengenakan seragam Verona. Dilansir FC Internews, dengan kemenangan melawan Monza kemarin, Inter memenangkan 2 pertandingan Serie A pertama mereka dalam 1 tahun kalender. Hal ini belum pernah terjadi pada Nerazzurri sejak tahun 2017. Paulo Kondo kepada Sky Sport mengatakan, Lautaro Martinez memikirkan Diego Milito. Milito membawa Inter juara Liga Champions dengan 2 gol di final melawan Bayern Munich pada tahun 2010, dan dia membantu membawa Lautaro ke Inter. Oleh karena itu, Milito layak mendapatkan patung di markas baru Inter. Saya terkesan dengan lini tengah Inter saat melawan Monza. Barella, Mkhitaryan dan Calhanoglu ada di mana-mana dan mencegah Monza memulai permainannya. Simone Inzaghi sudah selesai meyakinkan saya percaya dengan kualitasnya. Fabio Caressa kepada Sky Sport mengatakan, saya selalu menyukai Lautaro Martinez. Saya menyukai pemain yang serius dan dia mengejar lawan bahkan pada menit ke-90. Dia adalah striker yang paling menentukan dalam pertandingan di Eropa, lebih menentukan dibandingkan Mbappe yang terkadang tidak ingin bermain karena masalahnya dengan PSG dan tidak tahu harus bermain kemana tahun depan. Luca Marchegiani kepada Sky Sport mengatakan, saya antusias, Nerazzurri memainkan pertandingan yang indah, mungkin sedikit difasilitasi oleh sikap Monza. Inter memiliki lini tengah yang luar biasa. Kesalahan saya adalah selalu menganggap Mkhitaryan sebagai pemain yang lebih banyak melakukan akselerasi. Saat ini dia adalah seorang gelandang yang memiliki pengetahuan tentang permainan, manajemen bola yang hebat, dan selalu melakukan hal yang benar. Mungkin selalu seperti ini, tapi saya terlambat menyadarinya.
Giuseppe Bergomi kepada Sky Sport mengatakan, Lautaro menjalani musim yang luar biasa, Thuram juga bermain sangat baik untuk tim, sulit bagi striker lainnya untuk tampil dengan cara tertentu. Saya tentu mengharapkan sesuatu yang lebih dari Arnautovic, tapi dia adalah pemain berusia 34 tahun yang telah absen selama 2 bulan. Sekarang ada Piala Super dan Inter memiliki kalender yang sulit. Di lini tengah, Inter melakukan rotasi yang penting, namun di lini depan, mereka berubah ketika starter tidak tersedia.